Persahabatan tiga kucing. Di sebuah rumah yang nyaman dengan lantai keramik mengilap dan sofa merah yang empuk, hiduplah tiga kucing dengan kepribadian yang sangat berbeda. Mereka adalah Miko si pemberani, Toby si pendiam, dan Chico si jahil. Pada pagi hari yang cerah, Miko melompat ke atas sofa, mengamati dua temannya dari kejauhan. Ia duduk tegak, seolah sedang bersiap menjadi pemimpin misi penting. Toby, yang berdiri di ujung ruangan, memperhatikan Miko dengan hati-hati, sedangkan Chico, dengan gaya santainya, berjalan mendekati mereka, ekor melambai-lambai, penasaran akan apa yang sedang terjadi. Miko mengeong pelan, seperti memberi aba-aba. Ketiganya berkumpul, dan tanpa kata-kata. Mereka tampaknya saling memahami. Hari ini mereka akan menjelajah sisi rumah yang jarang mereka sentuh, bagian belakang garasi. Tapi sebelum mereka memulai petualangan itu, Chico memilih untuk bersantai dulu. Ia naik ke sofa dan mulai menjilati kakinya, menikmati kenyamanan yang ditawarkan siang hari itu. Toby pun naik ke kursi yang lebih kecil dan mulai tidur. Miko hanya tersenyum dan duduk diam mengamati, seperti menjaga teman-temannya. Beberapa jam kemudian, dalam video kedua, tampak Chico sedang tidur pulas di atas kain bermotif. Tubuhnya tergeletak nyaman, dan napasnya terdengar pelan dan damai. Di sudut layar tertulis Tribas, seolah menegaskan bahwa mereka adalah satu geng kecil yang tak terpisahkan. Chico tampak sangat lelah, mungkin karena petualangan mereka sebelumnya, atau karena ia memang ahli dalam tidur siang. Suasana yang ditampilkan begitu tenang dan menenangkan, memperlihatkan sisi lembut dari seekor kucing yang biasanya penuh semangat. Lalu, dalam video ketiga, suasana berubah sedikit lebih aktif. Toby terlihat bermain-main di lantai marmer yang dingin. Ia berguling dan mencakar-cakar udara, mengejar bayangan kaki manusia yang lewat. Tingkah lakunya lucu dan menggemaskan. Toby yang biasanya kalem, kali ini terlihat begitu riang, menunjukkan bahwa ia juga bisa menja. Suatu sore yang gerimis, suara rintik hujan terdengar menenangkan di atap rumah. Ketiganya berkumpul kembali di ruang tengah, masing-masing menempati tempat favorit mereka. Miko duduk tenang di balik tirai, memandangi butiran hujan yang turun perlahan. Disinilah jiwa petualangnya sedikit melunak, membiarkan dirinya merenung tentang dunia luar yang luas namun penuh risiko. Sementara itu, Chico kembali menjadi sumber keceriaan. Ia tak peduli hujan atau tidak, selama ada tempat empuk dan tangan manusia untuk digelitiki. Ia mulai mengejar ekornya sendiri di atas permadani, membuat Toby yang sedang berbaring pun tak kuasa menahan tawa kecil dalam versi kucingnya, mengibaskan ekor sambil memicingkan mata. Toby, meskipun paling tenang dan pemalu di antara mereka, justru punya kekuatan yang paling besar. Ia bisa meredakan emosi teman-temannya hanya dengan hadir. Ia adalah simbol kedamaian, pelengkap dari trio yang unik ini. Ketika Miko sedang gelisah dan Chico terlalu aktif, Toby lah yang menciptakan keseimbangan. Ia akan datang mendekat, menggesekkan badannya perlahan, seolah berkata, "Kita masih di sini bersama. Semua baik-baik saja." Malam pun tiba. Di bawah cahaya redup lampu rumah, mereka mulai bersiap untuk tidur. Tapi sebelum benar-benar lelap, seperti ritual yang tak tertulis, mereka akan saling mendekat. Tak selalu berpelukan, tak selalu bersentuhan, tapi cukup dekat untuk saling mendengar napas satu sama lain. Di dunia yang sering tak menentu, kehangatan itulah yang membuat semuanya terasa utuh. Banyak yang berpikir bahwa hewan hanya hidup dalam naluri. Tapi kisah Miko, Toby, dan Chico membuktikan sebaliknya. Mereka mengenal arti kebersamaan. Mereka tahu kapan harus bermain, kapan diam, dan kapan hanya duduk berdampingan dalam keheningan. Dan bagi siapapun yang menyaksikan mereka, baik lewat layar atau secara langsung, akan sadar satu hal, bahwa kasih sayang sejati, ketulusan, dan kebahagiaan tak selalu datang dari kata-kata. Terkadang, cukup dengan tatapan, leng. Hari-hari terus berganti. Matahari terbit dan terbenam, namun satu hal yang tak pernah berubah adalah ikatan yang tumbuh diam-diam di antara Miko, Toby, dan Chico. Miko, yang dulunya penuh curiga dan kewaspadaan, kini mulai membuka diri. Ia masih berhati-hati, masih menjaga jarak jika suasana terlalu gaduh. Tapi setiap malam, perlahan-lahan ia mulai merapat ke sisi Chico. Bukan untuk bermain, bukan untuk bersuara, tapi untuk berbagi kehangatan. Dalam diam, Miko mengungkapkan perasaannya, bahwa ia telah menerima keluarga kecil ini sebagai tempat yang aman. Toby, meski pendiam, mulai memperlihatkan sisi pelindungnya. Ia akan menatap tajam jika suara asing terdengar dari luar rumah. Sekali waktu, ketika Chico terjebak di dalam lemari yang tak sengaja tertutup, Toby lah yang mengeong panik, menarik perhatian sang pemilik.
Dalam ekspresi datarnya, ada cinta yang dalam dan kesetiaan yang tak tergantikan. Chiko sendiri tumbuh jadi sosok penengah. Sifat aktifnya tak berubah, tapi ia kini lebih bijak. Ia tahu kapan waktunya bermain dan kapan harus dia menemani Tobi duduk di jendela, memandangi dunia. Chiko jadi jembatan antara dua kutub, sosok cerah yang menyatukan dua kepribadian berbeda dalam sebuah harmoni kecil yang indah. Detik-detik kecil yang bermakna, mungkin bagi mata biasa, ketiganya hanyalah kucing rumahan biasa. Namun bagi yang mengenal mereka, setiap langkah, tatapan, dan dengkuran membawa cerita yang dalam. Miko yang kini tak lagi tidur sendirian, Tobi yang bersedia berbagi tempat di sofa, Chiko yang tak lelah membuat keduanya tersenyum. Mereka tak butuh bahasa manusia. Mereka tak butuh ucapan, sayang. Yang mereka butuhkan hanya kebersamaan. Waktu yang mereka habiskan bersama menjadi lem berkat yang membuat rumah itu hidup. Dan bagi si pemilik rumah, melihat mereka bertiga tumbuh, bermain, dan saling menjaga, adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Sebuah keluarga yang tak direncanakan, tapi ditakdirkan, tidak ada yang tahu bagaimana Awe.